warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Bu Tari. Hari ini kita akan belajar tentang tema transportasi khususnya roda 3 yaitu beca. Namun sebelumnya kita harus berdoa dulu sebelum berkegiatan. Sekarang kita berdoa ya teman-teman. Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang Bu Tari mau tanya, apa sih alat transportasi itu? Benar, alat transportasi adalah suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau mengangkut penumpang. Penumpang itu siapa? Kita manusia teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, alat transportasi itu ada berbagai macam jenisnya teman-teman. Ada yang beroda 2, ada yang beroda 3, ada yang beroda 4, dan ada juga yang beroda banyak. Sekarang kita akan belajar tentang alat transportasi yang beroda 3, yaitu beca. Nah, Bu Tari punya miniatur beca teman-teman. Ini adalah miniatur beca. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian beca. Beca mempunyai roda berapa ya? 1, 2, dan 3. Ada 3 rodanya. Kemudian tempat yang ada di depan ini, tempat duduk di depan ini adalah tempat duduk tempat duduk penumpang. Sedangkan bagian atas ini adalah kap agar kita para penumpang tidak kepanasan. Nah, bagian belakang ada juga kursi. Kursinya diduduki oleh bapak tukang becaknya seperti ini. Nah, sedangkan yang dipegang bapak tukang becak ini adalah setir untuk mengarahkan. Selain itu, yang pada kaki bapak tukang becak ini namanya kayu atau pedal. Nah, ini pedalnya digunakan untuk mengayuh beca. Beca ini beca tradisional sehingga bisa bergerak jika dikayuh atau digerakkan oleh bapak tukang beca ini loh. Bergerak teman-teman, ya kan? Nah, karena menggunakan tenaga manusia. Beca banyak ditemui di tempat-tempat wisata, di tempat terminal, di pasar, dan juga di taman-taman kota. Teman-teman, biasanya ada becak mainan di sana. Siapa yang pernah naik beca? Ayo. Oh iya, bagaimana sikap kita saat naik beca? Harus sopan. Yang pertama harus sopan. Tidak boleh bergerak terlalu banyak. Bergeraknya tidak boleh berlebihan ya teman-teman, karena akan berbahaya. Iya, berbahaya. Jadi duduk sopan dan tidak bergerak terlalu banyak. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah memilih dan menjemur bentuk geometri. Kemudian yang kedua adalah membuat beca dari bentuk-bentuk geometri. Dan yang ketiga adalah maze, mencari jejak atau mencari arah menuju ke pasar dengan menggunakan becak yang sudah kita buat. Yang pertama kita akan belajar tentang bentuk geometri teman-teman, seperti tayangan video Bu Tari kali ini ya. Silakan dilihat. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bentuk geometri. Yang pertama adalah segi 4. Segi 4 adalah bentuk geometri yang mempunyai 4 garis dan 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Benda-benda yang berbentuk segi 4 adalah buku, pintu, meja. Bentuk berikutnya adalah segitiga. Segitiga adalah bentuk geometri yang mempunyai 3 garis dan 3 sudut. 1, 2, 3. Benda-benda yang berbentuk segitiga seperti potongan pizza, hanger,
dan rambu lalu lintas. Bentuk berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat dan tidak memiliki sudut. Benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti roda, jam, dan uang. Bentuk berikutnya adalah persegi. Persegi adalah bentuk geometri yang mempunyai 4 garis yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Benda-benda yang berbentuk persegi adalah dadu, lantai, dan rubik. Nah, bentuk berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang adalah bentuk geometri yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman tahu kan bentuk layang-layang seperti apa? Nah, ini dia bentuk layang-layang. Nah, sudah bisa kan? Sudah mengetahui kan bentuk-bentuk geometri itu gimana? Ada segi 4, ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, dan layang-layang. Nah, sekarang kita akan memilih bentuk-bentuk geometri. Kemudian dan kita akan menjemurnya. Ini adalah Bu Tari punya potongan bentuk geometri dan kita akan menjemurnya sesuai dengan bentuk yang sama ya. Nanti Bu Tari punya japit teman-teman. Ini kalau teman-teman tidak punya seperti ini, boleh menggunakan jepit cucian ya di rumah. Karena Bu Tari tidak punya, jadi Bu Tari menggunakan ini. Jadi teman-teman boleh menggunakan jepit cucian di rumah ya. Nah, untuk bentuk yang pertama, bentuk apakah ini? Benar, layang-layang. Kita jepit di sini teman-teman. Layang-layang. Nah, seperti ini. Kemudian bentuk apakah ini? Segitiga, pasti di sini. Boleh nggak ya di sini? Bukan Bu Tari, ini bukan segitiga, ini kan persegi. Segitiga itu di sini loh. Nah, di sini ya, benar. Kemudian, ini bentuk apa teman-teman? Lingkaran. Lingkaran di sini boleh? Tidak, tapi di sini. Oke. Yang terakhir, bentuk apakah ini? Bentuk lingkaran. Baiklah, di sana. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kan? Oke, sekarang kegiatan yang kedua yaitu membuat becak seperti tayangan video seperti ini teman-teman. Ini kita akan membuat becak dari bentuk geometri yang telah kita pelajari. Alat dan bahannya adalah langkah pertama yaitu kita akan melipat bentuk persegi yang ukuran 10 cm x 10 cm menjadi 2 seperti ini. Lalu kita gunting bagian tengah sepanjang 1 cm. Setelah itu kita lipat ke dalam bagian yang telah digunting. Lalu sekarang akan kita pasang bentuk segitiga di samping sebelah sisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kasih lem dulu seperti ini. Lalu kita pasangkan segitiganya. Nah, sudah jadi. Kita gunting bagian sini. Sudah jadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melubangi bagian kardusnya sekitar 7 cm sebagai tempat roda belakang becak. Lalu bagian depan kita kasih lem. Kita menempel kursi di sini.
bagian tengah ya teman-teman. Kemudian kita akan memasang sedotan di sini teman-teman. Ini gunanya sebagai tempat porosnya roda. Kita menggunakan double tip ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu begitupun di sini. Kita juga akan memasang double tip. Setelah ini kita akan membuat roda. Kita sisihkan dulu. Kita akan membuat roda dengan menggunakan bentuk lingkaran. Ini adalah tutup galon ya teman-teman yang sudah dilubangi. Teman-teman minta tolong sama ayah ya untuk melubanginya. Nah, dilubangi seperti ini teman-teman. Dimasukkan. Nah, seperti ini. Bagian yang tajam kita patahkan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sedotan yang ada bagian bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, sudah jadi kan rodanya? Nah, sudah jadi roda depan. Sekarang kita membuat roda belakang. Ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan. Nah, sudah ada roda. Setelah itu, kita membuat tempat duduk untuk bapak tukang becaknya. Menggunakan segi 4 ukuran 10 x 1 cm. Nah, kita pasang setirnya ya. Sudah ada setirnya, sekarang kita akan membuat atap dari kertas HVS ini. Nah, kita hiasi dengan menggunakan teknik dot menulis huruf becak. Nah, ini kita akan gunakan sebagai atap becak. Caranya, kertas ukuran 1 cm x 8 cm kita lipat secara bersama-sama. Lalu kita beri lem. Lalu kita kasih lem lagi di bagian bawah sini. Gambarnya. Dan kita tempel. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi, sekarang kita akan membuat pedal untuk bapak tukang becak ya. Kita lipat menjadi huruf S seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini juga kita lipat menjadi huruf S. Bagian bawah yang kita lem. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi deh becaknya. Becaknya sudah jadi seperti ini. Bagus kan? Nah, ada tulisannya juga BECAK, dibaca becak. Nah, ada roda 3, ada pedal, ada tempatnya bapak tukang becak, ada setir, dan ada penumpang. Rodanya ada 3 berbentuk lingkaran. Jadi dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri kita bisa membuat miniatur becak ini ya teman-teman.
Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu maze, mencari jejak atau mencari arah ke arah pasar dengan menggunakan becak. Nah, seperti ini videonya. Teman-teman, hari ini kita akan bermain maze atau mencari jejak becak pergi ke pasar. Kita mengarahkan becak pergi ke pasar ya. Teman-teman, kita bantu ya becaknya biar sampai ke pasar. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu ya teman-teman. Nah, becak sudah siap. Wah, kita belok kiri ya. Loh, kok buntu? Ah, bukan. Kita lagi. Oh, kita belok lagi. Loh, buntu lagi. Cari jalan lagi kemana ya? Arah yang benar ya. Aduh, kok jalannya buntu. Ah, loh, kukira benar. Ternyata buntu lagi teman-teman. Mana ya? Pelan-pelan. Ayo, kemana ya? Belok kiri dan... sudah sampai pasar teman-teman. Aku berhasil. Nah, mudah bukan teman-teman membuat maze atau mencari arah ke arah pasar? Teman-teman bisa kan bermain seperti itu? Nanti teman-teman bisa membuat maze dengan ayah atau bunda dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitar rumah teman-teman. Nah, teman-teman, setelah melakukan kegiatan maze atau maze itu tadi, teman-teman harus mencuci tangan ya, karena menggunakan batu dan tanah. Teman-teman harus mencuci tangan agar tangannya bersih. Oke, nah kegiatan kita hari ini sudah selesai teman-teman. Sekarang Bu Tari mau tanya, becak itu ada berapa ya rodanya? Ada 3, benar sekali. Lalu becak itu kursi bagian depan dinaiki oleh penumpang dan bagian belakang dinaiki oleh siapa ya? Iya, benar, dinaiki oleh bapak tukang becak. Nah, bagaimana becak bisa berjalan teman-teman? Oh, benar, becak bisa berjalan jika dikayuh oleh bapak tukang becak. Nah, sikap kita naik becak gimana? Ya, kita tidak boleh bergerak terlalu berlebihan karena bisa mengakibatkan bahaya, sehingga kita harus duduk tenang dan sabar. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik di rumah bersama ayah dan bunda. Oke? Nah, setelah kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Kita berdoanya di dalam hati saja. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, cukup sekian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi